talking board set. Gitu. This is the original. Ini the original one. Lu ajak ngomong tuh. Boleh dipegang dulu. Pegang dulu. Lo tau nggak kenapa gue dapet ini gimana ceritanya? Gimana? Board ini cursed. Enggak, lu pegang, bodo amat. Kita nggak bisa dengar jawabannya sampai after process kalian matikan, sambung ke headset yang high definition ya. Ya, kalau kalian beruntung akan ada jawaban. Akan ada jawaban. Namanya siapa? Umurnya berapa? Dari pertanyaan kita. Oke. Nah itu cara kerja EVP. Cuman kan ini kan apa? Ya selain makan waktu ya untuk. Ya ini kayak yang pakai alat yang ini mesti sabar banget. Benar, ya. harus sabar banget kayak gini. Nah sedangkan kalau yang di ini udah nggak kepake lagi sekarang. Oh udah nggak? Jarang banget Ghost Hunter pakai ini sekarang. Karena apa? Karena ada Spirit Box. Baru kita masuk ke sini. Oh gitu. Marketingnya Gitu. Jago banget. Oke. Cakep. Baru itu kita masuknya ke Iya kan. sana. Ini marketingnya S3 nih udah. Iya. Gitu. Apa yang ngebedain EVP ini tadi sama Spirit Box? Oke. Kalau misalnya EVP, lu monolog setelah selesai dengerin pakai headset, Colok baru tunggu ketahuan. jawaban. Iya. Kalau ada jawaban apa enggaknya, ya setelah after process. Iya. Kalau di Spirit Box, lu tanya dua arah. Lu tanya, lu tungguin, Langsung jawab. kadang-kadang dia jawab. Oh shoot. Serius lu Pak? Nah, cara gue ngejelasin paling gampang adalah nih. Kita ngomong balik lagi ke Hasbro nih. Iya, balik ke Hasbro. Coba Hasbro, salah satu film Hasbro yang paling ngetop. Star Wars. Transformers. Ya kan? Lu nonton Transformers yang pertama nggak bro? Yoi. Tahu. Tahu kan? Mm-mm. Itu pas Autobots dari planetnya Iya. masuk ke bumi, Yes. si Bumblebee ini kan pas masuk gesek sama atmosfer bumi, pita suaranya rusak. Rusak. Robot yang lain pas sampai bumi bisa ngobrol, bisa ngomong sama manusia bumi. Iya. Bumblebee nggak bisa. Gak bisa. Ya kan? Apa yang dikerjain? Dia manipulasi gelombang frekuensi radio yang ada di dalam mobil itu Supaya dia untuk bisa bicara, ngomong. ngomong sama orang. Dan dia ngambil beberapa suara-suara Betul. untuk dijadiin Untuk dijadiin kalimat. satu kalimat. Betul. Iya. Itu dia. Jadi- Nah itu cara kerjanya Spirit Box itu seperti itu. Damn. Enggak sih, gua enggak stole his thunder actually sih. Dia lebih detail lagi jelasinnya. Iya, karena akhirnya dapat. Oh begitu Spirit Box. Jadi hampir mirip sama yang dilakukan sama Bumblebee. Tunggu, berarti gue pernah nonton di salah satu channel di Amerika. Kalau biasanya nontonnya channel Argentina loh. Ghost Adventure, Bukan, gue lupa namanya. Jadi Ghost Hunters. mereka itu Ghost Hunter kali ya. Jadi mereka itu kayak What's your name? Gak dijawab tuh. Terus apa namanya? Are you live here? Yes. Nah iya. Baru ada jawaban langsung. Baru tuh, yes. Berarti kayak Gitu. Ini yang Persis. dilakukan sama Terus Spirit Box. Persis. iya, terus habis gitu mereka nggak nanya nih. Tiba-tiba go, not here, Iya. go. Gitu bos. Disampein sama si Iya. spiritnya itu. Tapi suaranya tiba-tiba lagi, tiba-tiba Iya. perempuan, anak Betul. kecil. Betul. Itu. Sama itu yang kita kerjain. Oh, Itu yang kita dapat. Lu udah berapa kali dapat menggunakan Spirit Box ini? Total penelusuran gue mungkin ada 300 kali lebih ya. Yang berhasil 30 paling bos. Oh jadi gitu. Jadi Jadi kalau kalian lihat nih, kalau kalian lihat di YouTube-nya Ghost Ranger Indonesia, kita itu adalah content creator yang mungkin terlihat males, tapi sebenarnya enggak. Terlihat males pada saat lihat jumlah dari video yang kita upload. Ya karena lo Tapi gak padahal sebanyak yang sudah lo yang sudah kerjain. lakukan. Itu dia. Oh jadi setiap kali lu ketemu tempat or apapun yang nggak dapat aja. Nggak dapat. Oh. Itu dia. Dan masih aja ada, masih ada aja orang Indonesia netizen nih yang kok kalau di channel lu ada terus interaksinya, ya karena dipilih bos. Iya Bukan sebenarnya. lu yang mau, bukan lu yang bikin. Bukan. Gitu loh. Ini settingan. Kalau bisa disetting, kenapa nggak buat aja yang settingan terus gitu loh. Iya. Lah iya, ini benar. kadang-kadang kita udah seminggu 2 minggu nggak ada video. Bukan nggak ada video karena apa? Karena nggak ada interaksinya. Iya. Lo udah syuting, udah bikin konten tapi ya nggak ada interaksinya. Ini ada baterainya nggak? Ini ada baterainya nggak? Itu ada. Boleh minta 5 menit nggak Cap?
Kali ada yang jawab. Yang benar itu. Nah, penggunanya juga beda. Oh iya. Penggunanya beda-beda. Ini terkutuk juga loh. Lu pegang-pegang mulu dari tadi. Udah 5 kali udah. Penggunanya beda. Jadi kalau mungkin sekarang konten kreator di Indonesia karena mereka ya, gue yakin walaupun mereka tidak mengakui, mereka pasti nonton Ghost Ranger Indonesia. Pasti. Jelas. Dan mereka menggunakan spirit box yang seperti ini. Ya, jadi ntar dulu nih, yang pakai spirit box seperti ini, gue nggak menyalahkan. Tapi spirit box yang satu ini akan lebih efektif kalau kita pakai external headset. Oh. External headset sambung ke sini, baru kalian dengerin. Ini kita bilang namanya blind spirit box. Blind spirit box itu apa? Pertama, speaker dia kecil banget. Iya. Speakernya bukan yang di depan ini, teman-teman. Tapi Speakernya yang di belakang, dan ini pun kecil banget. Diameternya kecil banget. Jadi banyak yang bilang, spirit boxnya si A nggak sejelas itu suaranya. Ya jelas. Karena di luar negeri juga yang kayak gini itu pakai external headset lagi. Nah, lu pakai external headset, terus lu tutup mata lu di tempat gelap, lu tutup mata lu, pokoknya diisolasi itu ya. Baru lu nanya kayak biasa. Biasanya nanya itu kan kalau pakai headset yang ada noise cancelling, lu ngomong gue nggak dengar. Ya kan? Betul. Jadi caranya adalah pada saat gue pakai itu, mata ditutup, lu tanya, nama kamu siapa? Kamu meninggal di sini. Ayo dong ngobrol sama kita. Kenapa Aja kamu ada ngobrol. di sekitar sini? Iya. Gitu. Nah itu dia kan nggak dengar lu ngomong apa. Iya. Yang dia dengar adalah apa yang Apa yang ada dari dikira alat sini. ini. Betul. Gitu. Nanti tanpa dengar pertanyaan lu, dia akan bilang, Sarah, aku mati di belakang. Itu. Jadi memang dia tidak secara suaranya kayak kita lagi ngobrol gini. Yang denger akan kayak kepotong-potong. Pasti kepotong-potong. Karena dia jadi cara kerjanya adalah kalau misalnya kita dengar radio, kita cari frekuensi radio, kita scanning. Betul. Pada saat masuk satu radio station radio, dia akan stuck di situ kan, dan lu bisa dengar, ya kan. Kalau yang ini 0, sekian detik itu 0,1 0,2 detik dia akan pindah ke stasiun selanjutnya. Karena untuk nyambungin. Betul. Yang bener kayak Bumblebee udah paling gampang. Iya, Bumblebee Gitu. aja. Iya, paling mudahnya ya. Paling mudahnya gue selalu ngomongin kayak gitu. itu cara kerjanya. Nah jadi itu kenapa banyak soalnya teman-teman yang menggunakan alat ini tapi komplain, kok gue nggak dapet sejelas yang lu punya sih. Gitu. Nah itu karena cara kerjanya beda. Iya. Cara kerjanya beda. Nah sekarang gue beranjak ke ini pun spirit box tipe yang jadul teman-teman. Punya gue agak modern. Kalau dulu itu PSB ini programmable spirit box ini 7T. Ini agak canggih dikit. Gue yakin teman-teman yang pakai sekarang mungkin yang PSB 7 doang, nggak ada T-nya. Nggak ada T-nya. Gitu. Nah itu T itu maksudnya width, temperatur. Di sini ada temperatur sensor. Jadi pada saat kita sensor buat temperatur. Jadi misalnya kita lagi interaksi biasanya nih sebelum kita dapat suara dari entitasnya, perubahan temperatur di sini akan terlihat. Kalau ini perubahan temperaturnya itu ada lampunya cuman merah blinking atau hijau atau kuning. Oh, gitu. dia pun warnanya beda-beda. Warnanya beda-beda. Ketika sudah mulai hijau itu berarti nggak ada Iya, apa-apa. Kalau hijau nggak apa-apa. Tapi nanti kuning kalau udah misalnya mulai baru merah. Nanti. Oh. Nah itu yang apa PSB 7T. Iya. Nah sekarang ini jadul nih, ini jadul. Orang-orang akan lebih pilih pakai yang ini. Power bank. Power bank, Power bukan. bank. Hard disk eksternal. Bener juga. Bener juga. Ini tipe PSB 11, oke. Ini Spirit Box 11. Ini pun Udah termasuk jadul. enggak, ini yang paling canggih malah. paling canggih. Gue yakin belum ada di Indonesia yang pakai ini. Wow. Jadi ada beberapa di Indonesia yang udah mulai menggunakan PSB 11, tapi yang mereka gunakan adalah PSB 11 doang. Enggak ada ANC-an. ANC itu adalah Announcer. Announcer. Bukan dong. Adjustable noise control. Jadi pada saat vokal dari yang Entitas. ini keluar, noise-nya akan mengecil. Makanya akan terdengar lebih jelas suara-suara yang keluar dari alat ini. noise cancelling. Betul. Iya. Nah, teman-teman yang mungkin udah punya PSB 11, ada lagi nih. Kok PSB 11 gue nggak sejelas punya lu? Jawabannya di situ.
ANC. Kita punya ANC. yang ada ANC-nya. Adjustable Gitu. Noise Control. Jadi jelas jadi. Nah, itu ANC bisa di channel 1, bisa di channel 2. Jadi tinggal yang mana nih yang kita mau pakai. Kalau ini kan satu frekuensi Satu doang. frekuensi doang. Cuman bisa forward, dia nggak bisa reverb. I Oke? see. Jadi scanningnya itu cuma bisa maju, nggak bisa mundur. Nah, kalau yang ini kenapa lebih komplit? Kita punya channel 1 dan channel 2 yang bisa di-combine. Channel 1 ini kita bisa forward atau reverb. Channel 2-nya kita bisa forward atau reverb. Atau kita bisa pakai dua-duanya, yang satu forward, satu reverb. Gitu. Oh, I see. Gokil, canggih, Bos. Dan dia ada FM, ada AM-nya ya? Ada FM, ada AM, ada auto, ada ya itu. Ada. Oh iya. Dia komplit di sini. Nah, terus satu lagi dia juga punya temperatur sensor. Kalau yang tadi kan warna ya. Warna itu. Nah, kalau ini dia warna Angka. hijau di tengah. Oke. Nah, kalau temperatur ininya turun, Oh, dia dia ke bisa kiri. ke kiri. Ke minus. Kalau misalnya ada entitasnya datang, dia akan tinggi. Oke. Ini merah nih. Oh, oke. Gitu. Jadi ini ultimate-nya Spirit Box yang ini. Kenapa gue bisa dapat ANC? Karena waktu gue dapat ini adalah beta version. Oke. Gue pesan itu di spiritshack.co.uk. Jadi pada saat itu mereka lagi mengembangkan ANC version dari PSB 11. Yang mereka jual umum adalah yang PSB 11 doang. Yes. Nah, karena setelah gue ngobrol sama mereka bilang there's a lot of controversy nantinya. Karena apa? Karena suara yang akan dikeluarin dari sini akan lebih jelas. Alright. Jadi banyak orang yang kalau if it's terlalu jelas, maka orang mikirnya pasti itu pas settingan. Exactly. Jadi dia bilang terserah. Kita coba memang seperti itu di beberapa kesempatan. Ya gue bilang yang ada di pikiran gue pada saat itu adalah well, I want the greatest, the latest and greatest gitu kan. Gue kalau beli sesuatu ya mendingan gue beli yang bisa yang future proof gitu loh. Untuk 5-6 tahun ke depan ya masih nggak ketinggalan zaman gitu kan. Ya sayangnya memang sampai saat ini lu susah nyari yang ANC. Nah ini yang gue punya yang ANC. Wah, prototype lah ya. Prototype. Tapi it works di Indonesia. Iya. Versi pertama gue yang tadi gue sempat mention tentang PSB 7, tapi yang bukan T. Ini kan yang T ya. Gue punya lagi yang jadul banget, itu gue bawa dari US. Pertama kali gue penelusuran di Rumah Pocong Sumi. Rumah Pocong Sumi pernah dengar? Yang di Jogja. Gue ke Rumah Pocong Sumi. Itu gue nggak tahu ini jadi dia 3-band radio yang masih regional lock. Oke. Jadi pada saat pertama kali gue bawa ke Rumah Pocong Sumi, namanya juga Rumah Pocong Sumi, yang ada di pikiran lu itu rumah siapa? Ya rumah Sumi lah, ya kan? Gue mulai interaksi di situ, gue tanya siapa namamu, siapa entitas yang ada di sini, namanya siapa? Keluar nama waktu itu, Sera. Terus gue bilang, kok Sera ini sih kan namanya Sumi, ya kan? Iya. Terus gue tanya lagi, ya apakah kamu meninggal di tempat ini? Not here. Lah, bahasa Inggris. Gue bilang, ini di Jawa Tengah bro. Itu sepanjangan sesi dia bilang get out of here. There's a lot of them. Ya gue bilang jadi boleh. Baru gue cek. Oh ya regional lock. Iya. Jadi kalau misalnya Blu-ray atau DVD itu region 1 tuh Amerika. Dan yang ngelock di saat itu yang terdekat dari kita adalah Australia. Karena pada saat gue matiin scanningnya, dia ngelock di satu radio Australian. Station. Gitu. Nah dari situ gue dulu gue tuh bro, gue suka bongkar-bongkar elektronik. Gue punya service PlayStation dulu. Kalau PlayStation Indonesia dulu PlayStation kan nggak resmi masuk Indonesia. Betul. Jadi kalau misalnya ada barang-barang yang rusak yang punya PlayStation, dari PlayStation sendiri Sony itu lemparnya ke gue untuk servis. Gitu. Itu jadul banget, itu zaman dulu banget ya. Di Kaskus gue mah legend bro. Iya. Tuh servis. Ada yang mau servis? Sekarang udah enggak. Nah jadi gue bongkar sendiri karena Spirit Box tadi itu regional lock. Gue lihat cara kerjanya kayak gimana. Gue beli radio jadul dari Jatinegara. Tampilannya kan antik kan. Iya. Nah jadi itu scanning sistemnya gue pakai yang PSB 11 gue yang PSB 7 gue yang lama. Dan
radio Jatinegara yang 3 band gue dapat waktu itu murah meriah. Dan it works as a good spirit box. Serius lu? Bisa parah. Spirit box bro. Radio. Dan itu scanningnya itu yang epic itu gini. Gue pernah ke Banyuwangi. Jadi kita sesi spirit box di situ. Satu kesempatan keluar satu bahasa yang tidak lazim. Bahasanya dari spirit box. Panggil orang lokal. Orang lokal Banyuwangi. Orang lokal Banyuwangi bilang apa? Bahasa eyang saya. Ini bahasa eyang saya. Yang keluar itu adalah bahasa zaman dulu. Iya. Dan itu gue baru tahu kalau ternyata itu bahasa Osing kuno. Iya, bukan Osing biasa ya. Iya. Osing kuno. Yang udah punah sebenarnya bahasa itu. Ya udah dipakai mungkin. Iya. Oh shoot. Nah itu gimana ceritanya? Bisa sampai ada keluar suara yang seperti itu gitu loh. Terus lu Cirebon tadi lu sempat mention. Bokap Cirebon. Gue pernah Cirebon. Itu bahasa yang keluar. Gue juga lama di Cilegon, Serang, Banten. Oke. Jadi pada saat gue lakuin sesi spirit box ini di Cirebon, itu gue familiar banget sama bahasa Banten, bahasa Serang. Karena adik kakak kan. Gue baru tahu itu. Itu gue baru tahu setelah gue tanya gimana ceritanya gue di Cirebon. Ini bahasa Serang nih gue bilang. Kalau lo ke Gua Sunyaragi di Cirebon, tahu kan? Itu nembusnya kalau orang zaman dulu dua keluarga ini. Jadi si dua pangeran ini satu taruh di Cirebon, satu dipindahin ke Banten. Pintu gaibnya di situ. Itu gue langsung pelajarin semua itu bro. Itu gue langsung pelajarin semua itu benar. Gue kaget, gue bilang ini bahasa Serang. Gue lama gue di Serang. Dan lo pasti tahu kan bahasanya kan. Iya. Sundanya beda. Sundanya kan kasar banget. Sedangkan Cirebon yang gue tahu adalah Cirebon yang halus bro. Iya, gitu. Soalnya bahasa Cirebon pun ada bahasa Cirebon yang halus sampai yang kasar, yang kayak lu kayak orang berantem ngomongnya. Padahal enggak. Itu bahasa biasa aja. Ngobrol biasa, tapi karena tekanan dari intonasi berbeda. Nah udah jadi kayak orang berantem. Tapi gini deh, ada tadi yang gue menarik sama lu itu ya. Kalau misalnya sebuah radio biasa itu bisa dipakai sebagai komunikasi. Mungkin gak sih? Kan itu kan gini, sama-sama gelombang radio dong. Bisa. Oh shoot. Jadi gue nggak tahu ya beberapa yang paling gampang tuh gimana gue ngomongnya. Gue kan pencinta horor nih bro, gue selalu bilang ya kan. Dan ya mungkin 2-3 tahun terakhir kalau lu suka nonton film horor juga, lagi di mobil setannya ngomong dari radio, lagi dia punya radio tua, lagi taruh dengerin radio sambil tiduran, ternyata suara mamanya keluar dari ya kan. Nah itu sama nggak? Sama kan? Frekuensi yang dimanipulasi, frekuensi mereka dimanipulasikan untuk masuk ke dalam frekuensi radio. Itu makanya Trifield ini ada RF, radio frekuensi. Oh iya. Makanya kalau lu deket sama radio, tak gitu, lu bisa ini. Kan? Jadi semua pendeteksi apa aja lu mau ngomong makhluk halus itu energi A, B, C, D, E ada di sini semua. Makanya sebenarnya yang paling gampang juga film Ghostbuster. Di film Ghostbuster mereka kan pakai alat ini juga sama sebenarnya kan. Iya. Ada yang RF-nya, ada yang magnetiknya, ada segala macam. Yang bedain gua sama Ghostbuster cuma satu. Kita nggak punya alat penyedot setan. Setannya itu dia. Itu doang. Iya. Itu doang. Iya, sama penyimpanannya. Ada. Wah, masuk tuyul dong ke situ. Masuk dikocok. Keluar pusing-pusing setan. Waduh gitu. Coba dulu banget masukin botol. Ada dulu saingan wawancara gue. Iya. Buru hantu. Masukin ke botol. Gue bilang, lah kan dia bisa nembus. Gimana? Ya kan? Itu bro. Tapi nih ya, ini sekarang kita bicara bisnis. Dari semua yang alat-alat lo beli, lo kumpulin, lo investnya udah banyak banget dong. Nah, kalau gue ngomongin bilang ntar gue flexing bro. Enggak, sebenarnya enggak apa-apa sih. Cuman
dengan lo sekarang menjadi YouTuber, menjadi content creator, It's pay off. Pay off dong. Iya dong. In the end ini pay off semuanya kan sebenarnya kan. Cuman ada alat yang gue beli dan itu mubazir ada. Oh, pada akhirnya ujungnya gak kepake gitu ya. Dan harganya ya nggak main-main. Contoh, gue punya SLS kamera. SLS kamera itu adalah structured light sensoring. Alatnya ini gede bro. Ada di studio ya men ya. Ada di studio alatnya. Itu sensor Kinect. Game Xbox 360. Itu Paranormal International pakai itu bro. Kinect 360 nyambung ke mini laptop dan nyambung lagi ke battery pack. Jadi kalau kita jalan itu emang udah kayak orang mau naik gunung. Ada packnya, ada baterainya. Kayak Ghostbuster lah ya. Kayak Ghostbuster, kabel sini, terus kita harus bawa nenteng kayak gini. Itu teknologi 15 tahun yang lalu. SLS. Ya Xbox 360 udah berapa tahun? 10-15 tahun ada. Nah jadi kita nenteng-nenteng kayak gitu. Sensornya itu cuma segini bro. Oke. Seiring waktu, ntar lu, SLS kamera ini jadi kayak gini. Kalau lu sorot ke orang atau ke manusia ya, yang akan keluar di layar kameranya itu adalah stickman. Stickman itu kayak tengkorak lu tuh yang warna hijau, bulat, tangan, terus dia kaki, ngikutin tuh. Kalau lu ke atas tangan, dia akan ngikutin, gitu kan. Sekarang masalahnya kalau nggak ada orang, tapi dia ngedetect ada stickman di sini, nah itu berarti ada entitas yang ketangkep dari sensor Kinect 360 itu. Itu jutaan inframerah bro yang ditembakin. Makanya bisa sampai ngikutin gerakan lo. Kan Kinect kan mainnya kayak gitu. Lo main bulu tangkis gini-gini doang. Karena dia sensor tangan lo yang dibaca kan. Nah, yang kayak gitu. Seiring waktu keluarlah seri iPhone dari 12 Pro Max. iPhone itu punya sensor yang namanya LiDAR. LiDAR itu Light Detection and Ranging. Sama militer kan. Betul. Jadi itu kedalaman dari setiap tempat itu bisa dipetakan lewat sensor itu, sensor LiDAR. Nonton film Maverick kan dipetain pakai LiDAR. Itu dia. Gue demen sama lu bro. Keren bro. Salaman dulu lah. Salaman dulu. Lu mau salaman sama gue gak? Enggak usah. Lu mempermudah penjelasan gue. Iya. Gue udah megang dari tadi kali soalnya. Iya. Udah di-curse berapa kali? 5 kali. Nama lu udah keluar soalnya. Itu dia. Coy. Nama gue udah keluar. Coy. Enggak. Ini dia nyari namanya bule, nama bule. Sambung aja sama lidah. LiDAR. LiDAR. Oke. Light Detection and Ranging. Oke. Nah, jadi sekarang alih-alih lu bawa alat yang segede gaban, lu bawa HP yang ada LiDAR sensor. Sama Bisa sama. Iya. Paling gampang contoh nih. Kita langsung contohin aja asik. Kita pakai SLS camera. Nih, ini kalau kita lihat ya. Oh iya, itu dia. Ini kan orang kan? Itu lebar banget kan? Itu. Iya, orangnya lebar soalnya. Ya kan? Ini orang semua. Nah, sekarang kalau nggak ada orang, tapi ada sticknya. Nah, itu. Sesimpel itu. Nah, tapi kan ini kecil ya. Sensor LiDAR-nya cuma segini. Lu tahu apa yang gue beli tahun lalu? Gue beli Apple Vision Pro. Wow. Kenapa kita tuh? Wong suge. Gue beli Apple Vision Pro 3 minggu setelah rilis di US. Iya. Kenapa? Sensor LiDAR-nya gede bro. Sensor LiDAR-nya gede. Gue bilang anjir ini kalau misalnya dijadiin SLS kurang keren apa lagi? Betul. Benar. Itu gue beli waktu itu 3 minggu setelah rilis 89 juta. Betul. Setuju. Itu gue pakai di beberapa penelusuran dan hari ini nih detik ini nih developer dari Apple Vision Pro semuanya mangkrak. Mangkrak karena udah nggak ada lagi developernya. Itu adalah Apple device yang paling gagal. Damn. Padahal itu orang kayaknya keren banget kan? Makanya. Wah sayang banget ya. Keren, semuanya keren. Immersive modenya itu keren. Tapi nggak bisa dipakai bro. Nggak bisa. Lu jangan harap itu bisa masukin sensor SLS terus kita pakai kamera, pakai Apple Vision Pro dan keliling nyari hantu.
Yang ada di pikiran gue adalah gue nggak perlu pegang apa-apa. Iya, itu aja udah. Iya. Gue lihat ada di depan kita kurang keren apa lagi. Iya benar. Akhirnya sekarang ya itu. Gue baru aja ya dalam 1 tahun terakhir sudah membuang 89 juta. Itu nggak kepake. Cuman kepake untuk kapan? Nonton YouTube. Iya, baru gue mau ngomong tadi. Baru gue mau ngomong. Ujung-ujungnya dipakai buat nonton. Kan pakai Apple Vision Pro ya. Nah, waktu itu kan sempat ada konten orang pakai mobil Tesla lewatin cemetery. Sensornya terus nangkep. Menurut lu itu gimana? Gue belum beli Teslanya. Dia mau beli Tesla dulu. Kita jangan ngide nih. Dibeli sama dia ntar lama-lama. Gue lagi nungguin Cybertruck. Kalau Cybertruck masuk ke Indonesia, mungkin gue akan gue akan bilang Dik berapa bulan ke depan ya tolong lah ya dikondisikan lah ya. Monetisasinya tolong diarahkan lah gitu. Maksud gue kayak gitu. Iya, tapi itu memungkinkan gak sih? Bisa jadi bro. Bisa jadi. Bisa jadi. Karena itu kan ada lidarnya juga dong sebenarnya. Lidar dan sensorik mereka itu ya lebih canggih lah. Lebih canggih. Military grade. Mereka pada kaget kan yang nyetir. Karena tiba-tiba berhenti karena ada sesuatu di depannya. Dan di gambarnya juga ada. Ini ganggu banget si Kecap. Dia minta katanya mau dicobain di sini. Apa Spirit Box? Oh boleh. Lu bener Cap. Lu beneran nih. Bener nih. Kan lu biasa gampang pucet lu. Gue suka hanya nih. Oke. Coba bisa. Kita coba Spirit Box ya. Jadi nanti ini pembuktian dulu sebelum barangnya kita beli. Oh, scanning. Mau scanning bisa. Harus pindah-pindah. Lu tahu enggak? Gue juga punya ini. Jadi kayak itu makelar tau gak lo? Kayak jualan. Bukan, lu tahu nggak kalau di Monas dulu jual obat. Ya begini. Saudara-saudara. Mendekat, yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Itu benar. Nah, gue mau nanya, lu SMA lulus tahun? Gue SMA itu 99. Oh, beda dikit sama gue. Gue 95. Gue jauh sih. Tapi dia ngerasain yang jadul-jadulnya lu sama gue ngerasain. Oh iya. Banget. Iya. Karena gue juga ya salah satu yang suka koleksi jadul, bro. Iya bener Mas. Lu ngapain sih Ini loh, gue mencoba ini. Hijau dingin, AC atas di atas AC. K2 nyobain K2. Oh K2. Dingin. Nah ini juga. Ini apa nih? Ini juga salah satu alat yang paling sering dipakai oleh paranormal investigator di luar negeri. Ya. Ini REMPOD. Ini ada tulisannya di sini Paranormal Research Instrument, Programmable REM with Temperature Orang Detection. Indonesia suka ribet. Rempot, ya rempong gitu ya. Tapi ini dia bekerjanya seperti apa? Ini ada lampu-lampu. Ya. Oke, lampu standby-nya nanti di sini. Dan di ini lampu hijau, ini lampu kuning, ini lampu purple, merah. Biru, di sini lampu biru, di sini lampu purple, lampu ungu. Dan kalau misalnya yang paling bahaya itu kalau dia hidup di sini dan nyaring bunyinya. Oh, yang merah itu. Jadi standby-nya di merah, tapi kalau misalnya dia muter, dia balik ke merah lagi. Merahnya ini akan blinking dan itu berarti ada sesuatu entitas di situ. Cara kerjanya adalah lampu hijau, gua harus hidupin dulu. Hidupin. Ini Om Bri Mas Pri kita coba nih. Oh, kayak tadi merah. Wait. Tunggu. Itu berarti ada yang deketin di situ. Ada yang deketin. Itu normal. Cara kerjanya seperti ini. Tangan kita nih atau entitas itu harus menuju ke antena. Semakin dekat sama antena, dia akan hidup. Contoh, gue mau hidupin lampu hijau, gue harus gini. Itu hijau. Segini ya. Iya. Lebih dekat kuning, lebih dekat. Oke. Lebih dekat lagi itu purple. Ungu. Kalau gue pencet itu berarti gitu. Entitas yang mendekat itu harus nempel ke situ. Iya. Dan biru untuk ngidupin biru. Lo tadi lihat kan harus dekat apa tangan lo? Iya. Oke, nanti. Nah, ini normal ya. Ini normal ya. Oke, siapapun yang ada di sini. Dia nggak ngaruh sama itu. Dia nggak ngaruh sama. Coba untuk mastiin si hangkang kita geser dikit. Geser. Nah. Kontit.
Oke. Akang taruh sini ya. Iya. Apa di sini dulu dah, Akang dah. Oke. Untuk lebih memastikan lagi, kalau gua taruh di ujung, kelihatan nggak sih? Masih kelihatan nggak di kamera? Oke. Oke ya, clear ya. Ya. Oke. Siapapun yang ada di sini, kalian boleh menuju ke sensor atau alat yang ada di depan kita, alat yang berwarna-warni. Kalau kalian laki-laki, hidupkan lampu yang berwarna kuning. Kalau kalian perempuan, hidupkan lampu yang berwarna hijau. Kalau kalian cong yang warna ungu. Kalau cong warna ungu. Kita nggak pernah tahu. Dan kita harus sabar. Harus sabar ya, harus karena sabar. memang bisa memang jadi lama, bisa jadi cepat. Iya. Siapapun, bisa jadi. Bisa jadi. Lu terus bisa jadi. Udah lu. Pak, coy. Enggak. Ntar. Nggak apa-apa, kita tunggu di situ. Tapi emang harus kayak gini. Harus sabar. Jadi ada momen-momen yang kalau misalnya dilihat di videonya Ghost Ranger Indonesia, itu langsung bisa. Itu di-cut, bro. Banyak banget cuttingnya tuh. Tadi bunyi apa? Bunyi ya? Hijau. Ke hijau tadi. Oke, siapapun yang ada di sini, kalian boleh mendekati sensor yang ada di depan kita. Kalau kalian perempuan, hidupkan lampu yang berwarna hijau. Kalau kalian perempuan, kalau laki-laki, hidupkan lampu yang berwarna kuning. Itu kuning tadi tuh. Iya. Kita harus sabar. Siapapun kalian, entitas yang ada di tempat ini, penunggu dari tempat ini, kalian boleh menuju ke sensor yang ada di depan kita dan hidupkan lampu apapun selain yang berwarna merah. Om Beri Mas Pri yang baru nonton nih, baru nyalain channel kita lagi coba sebuah alat yang mendeteksi hadirnya entitas Iya. melalui elektromagnetik yang mereka ciptakan. Dan ini sensornya tuh berupa lampu nih. Iya. Siapapun yang mendekat ke antena, kalau sampai laki tadi ya, Laki berarti ke warna kuning. warna kuning. Nyala. Yang perempuan yang warna hijau. Iya. Ayo. Yuk. Karena lu kan sempat itu ya di luar studio kita kan sempat dibersihin waktu waktu dulu itu kan. Itu kan pernah dibersihin kan di sini sebenarnya. Iya. Iya. Oke kali ya kita coba kita pindahin ya. Pindahin ke Ouija board. Nih gue pindahin ya. Oke. Nah itu ya, kalau dideketin dia kayak gitu. Dia kalau dideketin sama tangan tuh seperti tadi segini. Terus segini lagi hijau, segininya lagi kuning, segininya biru. Gitu. Oke. Ini kita jauh dari situ ya. Oke, kita jauh ya. Cukup Pak. Oh. Takut ini Pak, storing sama Pak. Ini. Oke, siapapun yang ada di tempat ini, penghuni dari tempat ini, kalian boleh menunjukkan kehadiran kalian lewat alat yang ada di depan kita. Ada lampu-lampu di situ. Kalian boleh hidupin lampunya. Lampu apapun selain merah. Boleh hijau kalau kalian perempuan atau kuning kalau kalian laki-laki. Silahkan. Yuk bisa yuk gitu ya. Yuk. Yuk. Tadi kan sempet kan? Iya. Tadi nyala cukup lama loh. Iya. Iya. Ayo. Kalau misalnya memang sampai nyala berarti di Ouija boardnya masih emang ada spirit nih. Iya. Oh boleh, sambil dihidupin itu boleh. Iya. Tapi itu Ayo. masih normal. Siapapun yang ada di sini, kalian boleh menunjukkan kehadiran kalian lewat alat yang ada di depan kita. Jangan sampai ini alat REM pod ini tiba-tiba goyang di Ouija board. Wah, lebih serem lagi bos. Lebih serem lagi. Kalau dia goyang di Ouija board, kita kaburnya Kita kabur rame-rame nih, kita keluar nih. Gue yang skeptis juga oke sampai sini Iya. aja ya. Ayo. Siapapun yuk. Emang dibutuhkan kesabaran. Iya, memang kayak gitu. Emang cara Tapi kan kerjanya pun seperti di itu. awal tadi tanpa sengaja kan langsung Langsung bunyi. kencang dia. Iya. Bener. Mungkin dia kaget kali ada alat itu. iya. Karena kayak gitu. Kita apa ya? Suka anak-anak kecil kayak gitu. Entitasnya kalau anak-anak kecil paling gampang untuk berinteraksi sama ini. Oh sama yang ini. Karena mereka suka warna-warna. Gitu. Iya. Dan itu Oh pengaruh. wow. Itu pengaruh. Iya. Sama kayak spirit ball. Spirit ball juga itu bisa berwarna-warna Betul. dan itu ya akan dimainin sama mereka.
Ayo, siapapun yang ada di sini, sekali lagi kalian boleh mendekati alat yang ada di depan kita. Ayo. Dia tidak berdasarkan suara kalau yang repot ini kan. Dia harus dengan sentuhan energi lah, atau dia mendekati ke situ lah. Betul. Dia sensor dari temperatur yang ada di kita atau temperatur yang ada di entitas. Ya, ini kalau dia sampai hidup di situ, oke. Berarti ada sesuatu di sini. Ada sesuatu. Ayo, siapapun dari kalian boleh langsung kita buatnya seperti nomor ini. Di bawah ini. Oh, salah dong. Kita buat seperti ini. Kita buat mereka boleh milih. Memilih ya. Memilih. Setuju gua. Mereka boleh pilih. Enggak. Oke. Mulai nih. Oke. Cara kerjanya seperti ini. Kita hidupin dulu. Biarkan mereka memilih. Ntar dulu, jangan dulu. Oke. Dia kerjanya masih kayak gini ya tadi ya. Oke, siapapun yang ada di sini, siapapun, entitas apapun yang ada di tempat ini, penunggu dari tempat ini, kalian boleh menunjukkan kehadiran kalian. Temperatur dari spirit box naik. Iya. Temperaturnya merah. Iya. Oke, kalian boleh berbicara lewat spirit box atau kalian boleh mendekati sensor yang ada di depan kita saat ini. Naik loh. Bener kata lu ya. Mereka bisa milih. Iya. Ayo. Naik loh. Siapa yang ada di sana? Ayo, kalian boleh berbicara lewat spirit box yang ada di depan kita. Temperaturnya kencang. Naik lagi. Kalian boleh pegang sensor yang ada lampunya di depan kita. Kalau hijau untuk perempuan. Dan hidupkan lampu warna kuning kalau kalian laki-laki. Silakan. Dari 2 ke 3 nih. Iya. Naik turun. Siapa yang ada di sana? Namanya siapa? Ada yang bisa berkomunikasi sama kami? Ada yang mau bicara? Ada yang mau kalian sampaikan? Silakan. Atau kalian boleh mendekati sensor berwarna, sensor yang berlampu di depan kita. Silahkan. Oh men, naik. Di situ naik. Iya. Boleh sekali lagi dong. Hidupkan lampu berwarna kuning kalau kalian laki-laki, lampu berwarna hijau kalau kalian perempuan. Atau lampu ungu kalau kalian marah. Dan temperaturnya tambah naik nih, Rik. 4. Iya. 2, 4. Halo. Kayaknya mesti diintimidasi nih kayaknya. Oh. Wow. Ini kayak ayo dong lagi nih. Oke, kalau kalian memang kuat, kalian boleh berbicara lewat alat di depan kita. Apa mau kalian? Ada yang mau kalian sampaikan? Atau kalian boleh mendekati sensor berwarna-warni yang ada di depan kita? Hidupkan lampu merah. Hidupkan lampu kuning kalau kalian laki-laki, atau hidupkan lampu hijau kalau kalian perempuan. Silahkan. Ini bro. Hijau.
Hijau. Ini perempuan. Laki-laki. Laki. Perempuan ya? Ini perempuan. Perempuan hijau. 45 terus tambah kenceng nih. Kalau gitu kenapa tuh? Iya. Ada perubahan temperatur padahal kan kita dari tadi kayak gini aja. Hilang. Apakah kamu perempuan? Kalau kamu perempuan, nyalakan lampu hijau. Apa kamu masih di sini? Jadi ini yang gue kerjain setiap kali explore. Gue ngabisin berapa jam cuma untuk seperti ini dan ini tuh kadang-kadang ketangkap, kadang-kadang ya memang aja enggak gitu. Iya. Tapi kondisi yang sampai temperaturnya merah itu berarti memang ada suatu perubahan suhu kan sebenarnya kan. Iya, tuh. Yang mana? Enggak tahu, ini sih tadi bunyi. Iya. Kuning tadi laki-laki. Ini sesekali ini tadi hijau ini nyala gitu, tek gitu, tapi enggak begitu ngaruh. Dia mendekati, dia ada di sekitar kita. Ini kita tambah lagi deh sama sensor. Oke, itu masuk. Oh, hijau. Dan ini jauh ya. Iya. Ayo. Udah ada 3 alat di depan kita. 40 kencang situ. Yang ini nih kencang banget nih terimanya. Iya. Ayo, ada yang mau pegang sensor nih seperti hijau. Perempuan. Kalau memang kamu perempuan, boleh kasih tahu nggak nama kamu siapa? Oh, dari sini dia bunyinya. Dari Spirit Box. Iya. Ayo. Bukan. Itu kalau misalnya kayak gitu tadi kan ada sering berulang itu kayak tabrakan energi gitu kali ya. Itu lebih ke ini sih frekuensi. Oh. Hijaunya lebih perempuan. kuat. Ada perempuan di sini berarti. Kalau boleh tahu kenapa kamu ada di sekitar sini? Ini jarang-jarang nih kita pakai. Wow. Dan memang itu biasanya pernah kayak gini nggak, Dik? Maksudnya langsung cepet banget sampai ke merah? Sering juga. Sering kayak gitu. Cuman biasanya dia ngomong. Supaya nggak banyak orang manusia ya. Kecil lagi kan? Kecil. Lebih, iya benar. Itu barusan ada jawaban dari sini. Tapi kecil. Itu dia masalahnya kenapa orang selalu bilang kok punya gua nggak kedengeran. Emang kecil. Oh, itu apa tadi? Hijau lagi. Perempuan. Tadi ngomongnya apa, Pak? Ini kenapa harus pakai headset yang high def? Itu. Supaya lo jelas banget. Itu. Kenal lagi tuh. Naik lagi tuh. Tadi hijau lagi ya? Jadi mungkin. Iya. Ini bisa jadi lampu juga salah satu faktor. Itu kenapa di sering beberapa kesempatan kita matiin cahaya tanpa penerangan sama sekali, dan itu kita pakai night vision camera. Iya, pakai night vision pasti gitu. Suara radio justru ya, Mas. Suara radio ya. Ya. Bukan pas gue siaran kan? Bukan dong. Kalau ada suara lu juga di situ terus live, nah itu jadi serem juga jadi. Begitu ya. Itu. Nah, tapi ya seberapa sering, yang paling sering lo pakai yang mana? Tri-Field ya? Tri-Field saat ini paling sering gue pakai sama Spirit Box. Spirit Box yang itu ya. Apa PSB 11 ANC. PSB 11 ANC. Gue sebenarnya ada lagi yang namanya ini thermal kamera
yang thermal kamera tuh biasanya cuman radius sekitar ya efektif 5 meter lah. Ini gue punya yang efektifnya sih sekitar 400-an kilo. 400-an meter. 400 meter. Karena ini military grade, ini dipakai di LAPD. Cuman basic thermal kalian boleh cek serinya ini adalah Reveal Cam Pro. Jadi ada beberapa mode di thermal kamera ini. Misalnya beberapa bahan baju itu bisa tembus ya. Karena memang kegunaannya untuk ya di kepolisian kayak kalau lu sembunyiin pistol atau kalau misalnya di sana kan itu sering orang habis melakukan kejahatan ngilangin barang bukti dia lempar ke padang rumput kayak gitu kan. Nah, mereka scanningnya pakai ini. Kalau lu lihat polisi pada kayak gini, nah itu mereka pakai ini. Pakai yang itu ya. Ini walaupun dipakai di LAPD di kepolisian Amerika, tapi ini gue dapat dari Poland justru. Polandia. Ini gue dapat dari Polandia. Makanya sekarang Chips sudah nggak pakai ini Cikarang Highway Patrol. Iya kan, bukan California Highway Patrol. Cikarang. Ini juga sering gue pakai. Thermal kamera gue pakai. Ini masih sering banget. Karena salah satu fungsi paling simpelnya adalah dia ada ini senter yang nggak pernah mati. Itu gimana ceritanya nggak pernah? Dia solar panel pantes. juga. Dia pakai solar. Berarti bisa pakai itu ya, Pertamina Dex ya? Bisa Dexlight. Lebih murah kalau Dexlight. Tapi harus pakai kode, harus pakai barcode. Benar. Oh sekarang, iya. Subsidi soalnya. Subsidi. Gimana? Terusin. Gimana kira-kira Erik dan Dika dari Ghost Rangers Indonesia, kalau misalnya kita penelusuran bareng deh, yuk mau nggak? Keren sih, karena apa? Karena gue merasa gagal di podcast kali ini untuk ngebuktiin alat ini bekerja. Enggak, tapi no. Tadi bunyi, Bos. Tadi udah nyala, Bos. Tapi kalau spirit box keluar suara itu beda ceritanya, Bro. Beda ceritanya. Makanya kita harus nyobain. Kita harus cobain penelusuran. Lokasi yang benar-benar keren. Itu. Spirit box nih udah kita tungguinnya, kita tongkrongin. Jadi Kimata ini as a visual. Okay. And then you guys itu as a voice. Unrecognized voice bahkan sama segala sesuatu yang kalian punya. Keren sih. Keren sih. Tinggal kita cari lokasi. Kita cari lokasi kalau bisa yang epic sih. Iya. Yang si manis jembatan penyeberangan gimana? JPO. Ada tuh kisah yang JPO. Orang suka lompat. Sudah. Coy. Enggak, lu udah terkutuk lu deh. Jangan dong. Gue jadi nggak mau pegang tadi terus. Nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Enggak. Ntar di salah satu momennya kita pakai. Oh, lu pakai ini ya plate-nya. Tapi ada plate-nya. Ada. Oh seriously? Ada. Jadi lu waktu itu dikirimin ini sama plate-nya juga. Iya. Lu tau kan plate-nya? Iya tahu. Plate-nya kayak gitu, ada kacanya dan kalau yang original itu dia ada paku. Oh bukan. Paku dari tembaga. Oh. Gitu. Itu namanya dowsing rod. Dowsing rod ini adalah sebelum ada ghost detector, ghost hunter jadul itu dia pakai 2 aluminium dowsing rod. Jadi bentuknya itu yang kayak L kayak gitu. Yeah. Nah itu. Oh iya tahu. Kan? Gue pernah lihat. Jadi kalau dipakai gitu, setannya di mana nih? Dia akan ngikut. Yang gitu kan? Iya. Itu sebenarnya magnet. Dan ingat hantu itu dari mana? Iya. Logic. Jadi kalau ada yang ini ya udah ngikut dia pasti. Nah itu yang ada di plansetnya ini. Plansetnya itu jadi ada magnifying glass kan di tengah kan. Terus ada paku tembaga yang itu. Merik, satu pertanyaan terakhir. Are you guys gonna stop melakukan ini semua? Lo akan berhenti gak sih? No way, bro. Mantap. Karena ini gua kumpulin udah lebih dari 10 tahun. Yes. Dan taruhlah 10 tahun ya. Dan 10 tahun kemudian saat ini Indonesia udah mulai terbuka dan mereka udah mulai ngerti bahwa ada alat untuk mendeteksi keberadaan makhluk halus. Yes, benar. Iya tuh. Gue setuju. Keren banget. Makanya ayo kita harus penelusuran bareng nih. Let's go ya. Let's go. Om Mas Bre, tungguin ya penelusuran bareng Ghost Ranger Indonesia. Wih, gila keren banget. Thank you banget. Sama-sama. Thank you. Luar biasa. Sama-sama. Om Dika. Thank you banget ya. Thank you. Dika. Tika. Nanti kita penelusuran harus bareng-bareng nongol semua.
pokoknya. Betul. Yang nggak nongol kecap doang. Pasti. Karena dia pegang kamera. Tapi gini loh, justru keberadaan seseorang yang sangat paranoid atau takut sama mereka itu akan sedikit banyak berpengaruh untuk menarik. Oh, sudah ada buktinya waktu itu. Kita syuting di Tangerang, yang kita santai-santai aja. Mukanya pucet, lo lihat dia hitamnya kayak apaan kan? Itu bisa pucet, Bos. Penyok-penyok. Pucet, lu kenapa Cap? Gue bilang gitu. Terus apa yang terjadi di situ? Iya, dia memang keganggu karena dia sebenarnya takut. Dia memang penakut sebenarnya. Nah, itu cocok banget kalau misalnya lu nanti jalan bareng Dika. Apa yang lu takutin? Pocong kah? Kuntilanak kah? Misalnya ada. Lu tinggal bilang ke Dika. Itu 89% penampakan yang kita cari adalah buah dari ketakutannya dia. Dia takut pocong yang dia dapat. Nah, tuh. Oke. Kalau gitu tungguin ya. Iya, penelusuran kita bareng Ghost Ranger Indonesia. Let's go. Thank you ya, Om Erik. Oke. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu di penelusuran berarti ya. Thank you ya. Thank you, Bro. Ya, lo pokoknya baca doa banyak-banyak. Jangan lupa Jangan lupa super thanks ya. Subscribe, glinding, notification dinyalain. Tunggu berita-berita dari Kimata di IG, di TikTok. Emang kita TVRI kasih berita. Ini. Oh iya, yang sama gue sebenarnya sikat lah pokoknya. Iyalah, ya. Sampai ketemu lagi. Yuk. Ini radionya nih. Gue radio.